akhirnya bisa dia tegak, tiba-tiba bisa duduk, setelah duduk bisa berdiri, setelah berdiri bisa merangkak, ya, setelah bisa merangkak berdiri bisa berjalan. Siapa yang membuat itu? Apakah kedua orang tuanya? Allah. Itu pemberian Allah, ya. Terus besar selalu Allah itu memberikan karunia-Nya kepada kita. Makanya tuntutan kita itu adalah bersyukur, ya. Semakin banyak kita bersyukur, yang akan semakin banyak pemberian Allah kepada kita. La in syakartum lazidannakum, kalau kalian bersyukur kami akan tambah nikmat itu, ya. Itu akan selama-lamanya Allah berikan, terus sampai kita meninggal dunia, sampai kita dibangkitkan lagi, sampai seterusnya. Syair yang kedua, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu, maka segala bentuk pujian, lillahi, adalah milik Allah. Sifat Allah itu al-qadim. Apa artinya qadim? Apa artinya tidak terdahulu, yang paling dulu. Al-awwali lagi, yang pertama. Jadi sudah pertama, sudah terdahulu. Tidak ada yang mengawali, tidak ada yang lebih dulu dari Allah. Wal akhiri, Allah juga yang paling terakhir. Al-baqi, yang kekal, tidak akan pernah sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu itu akan habis, yang tersisa itu hanya Allah. Bila tahawuli, tanpa adanya perubahan. Nah, sekarang kita lihat apa makna fa yang ada pada falhamdulillah ini di kitabnya, ya. Al-fa'u fa'ul fasihah. Fa yang ada pada falhamdulillah ini adalah namanya fa'ul fasihah. Haitsu la ya'ti ba'daha illa kullu kalamin fasih. Karena kalimat setelah fa itu adalah kalimat yang semuanya itu kalimat yang fasih, kalimat yang jelas. Tidak ada kalimat yang tidak jelas, tidak ada kalimat-kalimat yang ambigu, yang masih belum jelas. Sehingga fa itu dinamakan dengan fa'ul fasihah. Falhamdu, fa-nya namanya fa'ul fasihah. Alhamdu, apa alhamdu itu? Lugatan secara bahasa, alhamdu itu artinya as-sana, pujian. Dengan apa? Bil lisan, pujian dengan lisan. Jadi kita memuji Allah itu dengan lisan. Kenapa kita puji Allah dengan lisan kita? Ala fi'lil jamilil ikhtiyari, karena Allah sudah, ya, melakukan, ya, atau menciptakan sesuatu yang baik, ya. Yang sesuatu yang baik itu sukarela Allah kerjakan tanpa ada paksaan. Jadi ciptaannya baik, kemudian sukarela, tidak ada paksaan, hasilnya juga indah, ya. Maka dengan sebab itu kita memuji. Ya, normal lah ini, ya. Misalnya ada teman kalian, ya, teman kalian itu senangnya melukis, lukisannya itu bagus. Kita yang melihatnya, maka kita pujilah kesolahnya lukisan kita. Itu namanya afana, ya. Jadi kita melukis kepada zat yang menciptakan. Makanya kita pakai alhamdu. Siapa yang kita alhamdukan? Lillah, Allah. Kita serahkan semua jenis pujian itu hanya kepada Allah. Ala jihatit ta'zim wa tabjil. Kita memuji itu karena ta'zim, karena kita mengagungkan, karena kita kagum, karena kita ingin memuliakannya. Bukan untuk mengejek, ya, bukan untuk menyindir, tapi memang karena kita mengaguminya, makanya kita puji. Sawa'un akana fi muqabalati ni'matin amla. Baik kita puji Allah itu karena Allah kasih kita nikmat secara langsung, atau orang yang dikasih, ya. Ada kita yang memuji orang bukan karena kita dikasih hadiah, tapi karena memang orang itu pantas untuk dipuji. Kayak tadi itu, teman kalian bagus sekali lukisannya, ya, dan lukisannya itu milik dia, tidak dikasih kita, tetapi kita memujinya. Nah, itu namanya asana.
baik kita dikasih nikmat ataupun tidak, tetapi karena jamilil ikhtiarnya, saking bagusnya ciptaannya, ya, dan menciptakan sukarela karena memang keinginannya sebagai karunia kepada sesuatu yang diciptakan itu, maka kita memujinya. Nah, pujian itu kita gunakan kalimat alhamdulillah. Kemudian itu secara bahasa. Wastilahan adapun alhamdu secara bahasa atau afana secara bahasa itu adalah fi'lun, satu perbuatan yang yang lahir an ta'zimil mun'imi, untuk mengagungkan atau memuliakan zat yang memberikan nikmat, bisa babi kaunihi mun'iman, karena memang zat itu adalah pemberi nikmat, alal hamidi aw ala ghairihi, baik kepada orang yang memuji ataupun kepada orang yang tidak memuji. Artinya kepada kita yang memuji ataupun selain yang memuji, ya, itu secara istilah. Walhamdulillahi Allahi, alhamdu kulluhu lillahi, segala pujian itu adalah milik Allah seluruhnya. Ada tidak untuk kita pujian? Tidak ada. Sekiranya ada ya tidak pantas. Ada orang yang memuji kita dengan pujian yang luar biasa. Anda ini adalah orang yang gagah. Kira-kira pantas tidak itu? Kalau kita sandingkan dengan Allah, ya tentu pujian itu berhaknya untuk Allah. Ya, mungkin gagah iya sekarang, ketika masih bangun, ketika masih segar. Nanti kalau sudah tidur gagah atau enggak? Ada orang yang tidur tetap kelihatan gagah? Enggak, ada yang bucung, ya. Ada yang tidur sambil melong, ada ya, santri sambil tidur sambil melong, ya. Dia tidur, dia mimpi tapi melong, ya, merah matanya. Kita gini kan ya tidak sadar dia melong, ya. Ada yang kayak gitu? Kira-kira gagah tak kelihatannya itu? Nah, ada yang tidur sambil nganga, ya. Gagah tak itu? Makanya kalau kita renung-renungkan pujian orang, lah gagah sekali si ini. Tidak cocok kalau untuk manusia. Ada kalian yang paling wanen misalnya, dipuji sama temannya, lah berani sekali si D katanya. Semua teman-teman di asrama tidak ada yang berani ganggu, si D paling kuat katanya. Kira-kira pantas? Ya, sekilas mungkin pantas, tapi kalau kita renung di malam-malamnya, tidak berani dia pergi ke jeding sendiri, harus dikawal sama dua temannya, ya. Dulu saklar lampu yang di jalan ini, yang ini di lorong ini, di sana di bawah di bawah lampu itu tidak ada di sini. Kalau di sini kan enak sekali, matikan tinggal ceklek di sini. Tapi kalau dulu di situ di bawah lampu itu, ya. Terkadang kalau kita suruh santri itu, ya, disuruh temannya nengok lewat sini, tangga kurang antene, ya. Padahal tubuhnya itu besar, perutnya itu besar. Santri kelas 3 pergi dia ke sana, setelah dicetet langsung lari, ya. Padahal di tangga ditengok sama teman. Nah, kalau kita renungkan yang itu, terkadang ya tidak pantas kita dipuji dengan pujian wah, pemberani dan lain sebagainya. Jelas ya? Ada kalian yang pemberi, pemurah, loyal, ya. Dijenguk, dikasih bekal sama orang tuanya, dibagikan kepada teman-temannya. Teman-temannya itu kemudian senang, kagum, si D ini baik sekali. Si D paling pemurah, paling dermawan, ya, paling baik karena memberi sebelum diminta. Kira-kira pantas tidak pujian itu? Secara sekilas pantas, tapi nanti ternyata kalau kita cek-cek, teliti-teliti, ya, dikasih temannya jajan sama-sama satu, tapi di lemarinya itu masih 10 jajan sendiri dimakan, ya. Masih kita katakan itu pantas untuk menerima pujian? Ya, tidak pantas. Makanya yang pantas secara mutlak diberikan semua jenis pujian itu hanya Allah, karena Allah itu memberi tanpa ingin menerima.
Coba apa yang Allah terima dari kita? Ibadah kita segimana sih? Sholat kita, ya, sedekah kita, ngaji kita sedikit. Kalau kita hitung hari ini mana lebih banyak ibadahnya atau main-mainnya atau tidurnya? Ada yang tidur, ada yang main-main. Ya. Ada tak kalian yang berani mengatakan, oh, saya hari ini lebih banyak saya belajar? Ya, ada tak? Nah, bahkan ketika sekolah yang sudah diatur, disetting waktu kalian itu untuk semuanya digunakan belajar, banyak juga yang tidak menggunakannya belajar, entah itu dengan sebab tidur, ya, atau main-main, ya, sehingga waktu belajar pun ya lolos. Sekarang aja nih, ada yang teler tuh. Ya. Nah, ini terpaksa saya sampaikan walaupun ada kamera ya tidak apa-apa lah. Ya, ketimbang kalian tidur dibangunkan itu. Ya. Nah, supaya jangan kebiasaan. Ya. Karena yang namanya ilmu ini berat, ya. Kan sering kalian dengar ilmu itu nantang kita. Apa kata ilmu? Nantang kita, atini kullaka utika ba'di. Ayo kasih saya semua yang kalian punya, aku akan kasih sedikit, kata ilmu. Kita disuruh totalitas di dalam belajar, akan dikasih sedikit. Apalagi yang sambil-sambilan belajar, ya, yang belajarnya itu sekali seminggu, Senin Kemis dia mau belajar. Ilmu nantang, ayo totalitas setiap hari, semua tenaganya, semua waktunya kerahkan. Ya, saya akan kasih sedikit, katanya. Apalagi yang sedikit ngasih ilmu tidak totalitas. Ya, para nabi, para rasul saja ketika ditanya tentang ruh, Allah di dalam ayat suci Al-Quran mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau kalian ditanya tentang ruh, kamu ditanya tentang ruh, kata Allah Subhanahu wa taala, qulir ruh min amri rabbi. Katakan bahwasanya ruh itu adalah urusan Tuhanku. Ya. Para nabi, para rasul itu tidak diberikan untuk menjawab apa ruh itu secara rinci. Kemudian di akhir ayat tadi mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Ini nabi, rasul, apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, lebih sedikit daripada ilmunya para nabi, para rasul. Yang sadar saja belum tentu paham. Ya, yang melong saja belum tentu paham. Yang dengar belum tentu paham, apalagi yang tidak dengar, apalagi yang terpejam matanya. Ya, makanya berat. Ya, makanya di surah Al-Kahfi itu cerita tentang Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah mencari Nabi Khidir untuk belajar itu. Dan Nabi Musa mengatakan, aku letih melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu ini. Ya, memang berat yang namanya menuntut ilmu. Berat karena ngantuk, berat karena malas. Ya, kalau tidak ngantuk, tidak malas, semangat kalian berat karena sulit. Ya, jadi berat yang namanya ilmu. Setelah dapat ilmu itu juga berat untuk mempertahankan, berat juga untuk diamalkan, berat juga untuk diajarkan, berat. Makanya harus kita totalitas. Ya, kalau tidak bisa totalitas, paling tidak ya setengah waktu kita itu kalau bisa kita perhatikan untuk menuntut ilmu. Jangan dijadikan ilmu itu sebagai sambilan. Ya, jangan sambilan. Nah, itu ya. Falhamdulillahi al-qadimil awwali. Apa makna al-qadimil awwali? Alladzi la bidayata liwujudihi, yaitu zat yang tidak ada permulaan pada adanya. Jadi adanya Allah itu tidak ada awalannya. Berbeda dengan adanya kita. Ada awalannya. Ada. Kapan awalan kita? Ya ketika pertama kali dilahirkan. Makanya ada ulang tahun kita. Ya. Kalau Allah ada ulang tahunnya? Tidak ada. Nabi ada ulang tahunnya? Ada. Disebut dengan maulid. Berarti adanya Nabi itu punya
permulaan. Kalau punya permulaan berarti sebelumnya tidak ada. Sama dengan kita, awalnya kita tidak ada. Ya, ada tak kita dulu? Tidak ada. Sekarang ada, besok 100 tahun lagi mungkin ada tidak? Tidak ada lagi. Mungkin 1-2 yang masih ada. Ini sudah jadi paku balu nanti. Ya, dikatakan Indonesia gemilang itu tahun 2045. Ya, sekarang tahun 2025. Tinggal berapa tahun lagi? Tinggal 20. Sekarang berapa usia kalian? Ada yang 14, ada yang 13. Ya, berarti nanti tahun 2045 usia kalian sudah ada yang 34, ada yang 33. Kalau sudah 30-an usia kalian, ada yang sudah punya anak 2, 3. Tidak tahu kita, ada yang sudah meninggal dunia juga mungkin, wallahu a'lam. Ya, apalagi ya sampai dengan 2050, 2060 ya kalian sudah tua nanti. Kalau saya ya tinggal nama saja. Ya, 100 tahun lagi mungkin kita sudah ya tidak ada lagi semuanya. Ya, tak ada namanya Aidil, tak ada namanya Fadil, tak ada semua kita. Ya, yang ada itu batu nisannya. Ya, batu nisan. Ya, alim katanya. Ya, ya semua. Ya, makanya kita punya awalan, punya akhirat. Kita sadar tak itu? Menunjukkan bahwasanya kita di dunia ini sementara, maka berlakulah seperti orang yang sementara. Ini tahu dirinya sementara di dunia, tetapi bertingkah laku, berkehidupan seperti orang yang seolah-olah hidup selamanya. Jangan seperti itu. Dunianya habis untuk uang saja, seolah-olah akan hidup selamanya. Ya, seolah-olah dengan banyaknya uang, dengan pangkat yang tinggi, dengan jabatan yang kemudian ya otoritasnya banyak, luas, akan membuat dia menjadi kekal abadi kita. Yang membuat kita kekal abadi itu adalah apa? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Coba Maulana Syekh masih atau tidak? Beliau sudah meninggal, tetapi masih diingat atau tidak? Itu namanya panjang usianya. Walaupun sudah meninggal dunia masih disebut, masih didoakan. Apa sebabnya itu? Apakah dengan usia beliau yang lingsir, yang tua? Tidak. Dengan sebab ilmu dan amal. Dari mana kita tahu ilmunya? Ya guru-gurunya mengakui keilmuannya. Murid-muridnya banyak yang jadi tuan guru, termasuk tuan guru kita di sini murid beliau. Itu ilmunya. Apa amalnya? Yang ada organisasi NWDI, ada itu amalan beliau, dikenang sampai sekarang. Kitab-kitab yang kalian pelajari ada kitab Sa'adah, termasuk ini. Ya, yang itu pengarang-pengarangnya itu rata-rata sudah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu, tapi masih kita baca karyanya, masih kita pelajari ilmunya, masih kita teladani ilmunya, pemikirannya. Berarti masih umurnya panjang. Nah, kira-kira nanti kita akan dikenang dengan apa? Ya, akan dikenang dengan kebaikan atau keburukan? Ya, karena nanti nih perhatikan nih, kan kalian di pondok itu minimal 3 tahun, kalau bisa maksimal 6 tahun. Nanti kalian akan kenang teman-teman kalian. Kenangan kalian itu apakah baik atau tidak tergantung kalian. Kalau kalian sekarang memperlihatkan, membiasakan yang baik-baik, maka yang akan dikenang oleh teman kalian itu adalah kebaikan kalian. Ya, ingat arang siapa misalnya? Sidratil Muntaha, saling nanya misalnya. Arak batur terlaik, toha. Sampai lah, sekirang ngaji no, sekirang ngasem sanu. Diingat kalian, diingat dengan kebaikan. Ya, ada yang diingat dengan keburukannya. Ya, ingat si Fulan, sampai arang si Fulan. Sagirang bengel, ya, sagirang bolong. Yang akan diingat adalah
keburukan. Nah, kira-kira kalian mau diingat dengan kebaikan atau keburukan? Kalian yang menentukan. Ya, ditentukan dengan apa? Apakah kalian ketika memilih, oh saya ingin dikenang dengan kebaikan, sudah sampai di situ? Enggak. Kalian buktikan dengan perbuatan. Ini dia pilih supaya saya dikenang dengan kebaikan, tapi dia tetap macam, tetap nakal, tetap bolos, nah kan susah juga. Ya, makanya Maulana Syekh mengatakan apa? Innamal mar'u hadithun ba'da fakun hadithan hasanat liman wa'a. Itu kalau kita pergi hultah sebelum dinyanyikan lagu wasiat itu selalu dibaca ini. Innamal mar'u hadithun ba'da fakun hadithan hasanat liman wa'a. Setiap manusia itu akan menjadi cerita bagi orang-orang setelahnya. Maka jadilah cerita yang baik bagi orang-orang setelah kita. Nah, dengan cerita yang baik itu nanti di akhirat atau di dalam kubur lah paling tidak kita itu akan bangga, oh saya diingat sama teman-teman dengan ingatan yang baik, dengan kesan-kesan pengalaman yang baik. Ya, tapi kalau buruk, nah ini yang parah. Seperti Abu Lahab itu, panjang umurnya, tapi panjang umurnya itu gara-gara diingat dengan yang buruk. Menjadi suri tauladan orang-orang yang buruk. Abu Lahab, ya, Abu Jahal, termasuk Fir'aun, Qarun, Haman namanya. Ya, itu semua adalah contoh-contoh yang buruk. Terus akan dibicarakan sama orang, kan malu dia di dalam kuburnya, sudah tersiksa, sudah malu. Ya, sampai hari kiamat akan disebut. Nah, kita tidak mau seperti itu. Na'udzubillah min. Ya, nah maka kenangan-kenangan yang baik itu mulai ukir dari sekarang. Ya, mulai perbuat dari sekarang, supaya yang terkesan pada diri kalian, pada guru-guru kalian, pada teman-teman kalian adalah kebaikan-kebaikan itu. Nanti itu yang akan disebut, itu yang akan membuat kita bangga. Ya, oh diingat ya dengan kebaikannya. Nah, jadi kembali kepada tema yang tadi, Allah itu tidak memiliki awalan, maka tidak ada hultahnya, tidak ada hari jadinya. Yang punya hari jadi itu adalah makhluk. Kita semua ini awalnya tidak ada, pada akhirnya akan kembali tidak ada. Nanti yang sekolah di sini, yang jadi pembina di sini, ya itu adalah keturunan-keturunan kalian. Anak-anak kalian mungkin melanjutkan di sini, ya cucu-cucu kalian nanti. Ya, baluk-baluknya kalian apa nama bangsa kita? Ya, baluk ya. Nah, anak dari cucu kalian yang akan mondok di sini. Ya, Zulfa misalnya menikah punya anak 4. Nah, anaknya yang 4 menikah lagi, ya punya anak. Nah, nanti anak dari cucunya itu bilang baluk ke Zulfa. Ya, nah mondok di sini nanti, ya. Diingat dia, diceritakan tentang baluknya baik, arak baluk Zulfa. Ini kalau mondok. Ya, rajin mengaji. Nah, ini kan bagus. Ya. Tapi kalau bayi-bayinya ceritalah, ya males Pak mulai katanya. Malu atau tak kira-kira sebenarnya? Oh, malu. Ya. Nah, yang berhukum lain Pak Buku katanya. Jadi kan malu kita. Ya, nanti di akhirat ketemu digedok bayinya terus, ya girang rawasan papune katanya. Siapa suruh membuat kenangan-kenangan yang kurang baik? Jangan salahkan orang membicarakan keburukan kita, tapi salahkan diri kita yang ya tidak sadar atau sengaja melakukan keburukan itu. Tidak bisa kita larang orang untuk tidak mengatakan keburukan kepada kita. Yang bisa kita cegah itu adalah perbuatan buruk, supaya jangan sampai kita lakukan. Ini tidak mau disebut kejelekannya, tapi kejelekan selalu diperbuatnya, tidak bisa. Itu makna al-qadimin awal. Al-akhiril baqi, apa artinya? Alladzi la nihayata lahu, bahwa subhanahu wa ta'ala laisa ba'dahu syai'. Allah itu tidak memiliki akhirat, maka tidak ada sesuatu yang lebih akhir daripada Allah. Kalau kita ini banyak akhirat kita, ya
Setelah kita, ya dunia ini akan terus berputar sampai dengan hari kiamat. Ya, jangan menganggap dunia ini akan kiamat setelah kita meninggal dunia. Nah, siapa kita ini? Ya, orang-orang hebat saja meninggal dunia, ya dunia tetap berjalan. Ya, dan banyak para ulama meninggal dunia. Ya, kemarin ada ulama ya dari Mesir meninggal dunia, mantan apa namanya, ya apa istilahnya, grand chef atau rektor tahun sekian, ahli hadis, pensyarah hadis Sunan Abu Daud, meninggal dunia. Ya, kita masih tetap berjalan di sini. Apalagi kita yang bukan apa-apa meninggal, ya tetap jangan menganggap diri penting. Ya, kita ini adalah orang biasa. Karena kita biasa, harus kita ya bertindak, berusaha luar biasa supaya lebih baik ke depannya. Jadi kita tidak punya ya kemampuan untuk bisa bertahan selama-lamanya. Pada akhirnya kita akan hilang, pada akhirnya kita akan meninggal dunia. Maka sebelum itu terjadi, ya persiapkan dengan baik. Ya, orang yang baik itu adalah orang yang mempersiapkan ya dirinya untuk kematiannya. Jadi ada kisahnya nih, ya, ada di satu tempat, satu pulau besar pulaunya. Itu setiap tahun rajanya ganti-gantian. Jadi dipilih raja, nah raja ini kemudian diberikan istana, fasilitas, dihormati, tapi hanya 1 tahun. Tahun berikutnya raja ini dikirim ke satu pulau, yang pulau itu angker, ya, banyak hewan buasnya, kemudian tidak ada penghuninya. Yang ada di situ hanya pepohonan belantara, hutan belantara, kemudian hewan-hewan buas. Dikirim ke sana, ya meninggal. Tahun depan lagi dikasih lagi, ya, dipilih lagi, ditunjuk lagi seorang raja, dikasih fasilitas. Tahun depan dikirim lagi ke sana. Jadi banyak raja-raja yang meninggal dunia, diangkat oleh rakyatnya, 1 tahun menjabat, langsung dikirim ke pulau yang sepi, tidak berpenghuni tadi. Tapi ada raja, seorang pemuda yang kemudian pintar. Setelah ditunjuk, setelah dilantik, setelah diangkat menjadi raja, pemuda ini selalu menyiapkan dan menyempatkan waktunya untuk pergi ke hutan tempat dia akan diusir nanti kalau sudah 1 tahun. Sekali seminggu pergi dia, jauh pulangnya pakai perahu. Sambil pergi, sambil dia bawa beberapa anak buahnya, pengawalnya. Sesampai di situ ditebang pohon-pohon. Ya, 1 minggu lagi pergi dia. Setelah ditebang pohon, nah mulai dia ya kelihatan agak indah. Nah, 1 minggu lagi pergi dia lagi, dia tanam sayur-sayur. 1 minggu lagi pergi dia lagi. Kalau ada hewan buas dibunuh, singa-singa itu dibunuh, sehingga tidak ada lagi hewan buas. Pepohonannya juga tidak terlalu ya besar-besar, tidak terlalu membahayakan. 1 bulan lagi pergi dia bawa sapi, dia bawa kambing. 1 bulan lagi dia buat rumah di situ. Ya. Sampai 1 tahun, nah datang hari di mana dia akan diusir dari kerajaannya. Ketika akan diusir, biasanya raja-raja takut karena akan diasingkan ke tempat yang menyeramkan. Tapi pemuda ini ketika akan diusir senyum-senyum, sehingga masyarakat bingung. Biasanya raja-raja ketika akan dibawa ke pulau itu takut, tapi kok Anda senyum-senyum bahagia? Apa kata pemuda tadi? Oh, raja-raja yang dulu itu karena mereka sibuk dengan kerajaan ini saja, sibuk dengan makanannya, sibuk dengan permaisurinya, sibuk dengan semua kemegahannya. Sedangkan kalau saya sempatkan untuk menyiapkan tempat saya di situ. Sehingga sekarang yang dulunya itu adalah hutan, banyak tulang belulang dari raja-raja sebelumnya, banyak hewan-hewan buas, anak konda dan lain sebagainya. Tapi sekarang dia sudah ibaratkan pulau yang indah berseri, yang ada kolamnya, ada ikannya, ada ayamnya, ada sapinya, ada kambingnya dan lain sebagainya. Rumahnya sudah ada di situ. Makanya saya bahagia, katanya. Dia diusir, setelah diusir ya dia hidup selamanya di situ sampai meninggal dunia. Ini ibaratnya. Jadi kita ini ibaratkan berada di satu pulau. Pada akhirnya kita akan pergi ke pulau yang lebih lama lagi kita di situ. Kalau kita fokus dengan pulau yang sedikit,
yang kecil yang sebentar ini yang kita akan takut kembali diusir ke sana. Tapi kalau kita sempatkan perbaiki dengan cara ibadah, dengan cara akhlak yang baik, menuntut ilmu, ya, seperti pemuda tadi, ketika sudah habis masa waktunya di kerajaan tadi, dia kembali ke pulau itu walaupun bahasanya terusir, tetapi dia hidup bahagia. Jelas ya? Terakhir, bila tahawuli fasubhanahu yughayyiru wa la yataghayyaru. Allah itu mengubah, bukan berubah. Mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Tetapi Allah tidak berubah. Jadi bagaimana kondisi Allah dari sejak awal maka sampai akhir, Allah itu tetap seperti itu. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Kalau kita makhluk ini berubah, awalnya kita kecil, berubah menjadi anak-anak, berubah menjadi dewasa, remaja, dewasa, tua, meninggal. Ya, setelah meninggal ya sudah tamat, sudah buku catatan kita, kisah kita, novel kita, cerpen kita sudah habis. Ya, tapi kalau Allah itu tidak pernah berubah. Wa yubdilu wa la yatabaddalu. Allah itu bisa mengganti, tidak bisa berganti. Jadi Allah yang dulu dengan Allah yang nanti ya tetap Allah yang sama. Tapi kalau kita ya santri yang sekarang akan berganti, guru yang sekarang, pembina yang sekarang pada akhirnya akan berganti. Tidak kekal, tidak berganti-ganti. Ya, presiden berganti, menterinya berganti, polisinya berganti, tentaranya berganti, rakyatnya berganti. Semuanya berganti-ganti. Wa hadza fariqun bainal khaliq alladzi la yataghayyaru wal makhluq alladzi yatabaddalu wa yataghayyaru. Inilah beda antara makhluk dengan yang menciptakan. Kalau Allah mengubah tidak bisa berubah. Kalau Allah mengganti tidak terganti. Kalau kita berubah-ubah, terkadang kaya, terkadang miskin, terkadang kehidupan kita di atas mewah, terkadang di bawah sengsara, terkadang kita taat, terkadang kita maksiat, terkadang kita tertawa bahagia, terkadang menangis. Itulah yang namanya kehidupan. Maka ingat-ingat, di saat kalian bahagia, ingat-ingat ada masanya kita akan sedih. Ya, ketika kalian ketemu dengan orang tua, ingat-ingat akan ada masanya kita tidak akan pernah ketemu dengan orang tua lagi. Ketika kalian main-main bersama dengan teman-teman, syukuri itu. Ingat-ingat akan ada masanya tidak ada lagi teman-teman kalian sisi kiri kanan kalian, sepi semuanya. Tapi begitu juga dalam kondisi kalian sedih, tidak usah kalian terlalu berlarut-larut. Ada kalanya kalian akan bahagia. Ketika kalian kehilangan, ingat, tidak usah terlalu sedih. Akan ada kalanya kalian akan memiliki yang lain yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih sempurna. Ya, kalau kalian bahagia, jangan terlalu bahagia. Ingat, kebahagiaan itu pada akhirnya akan ada gantinya. Apa gantinya kebahagiaan? Kesedihan. Kalau sedih, jangan terlalu sedih. Pada waktunya akan ada gantian daripada kesedihan itu. Apa? Kebahagiaan. Maka kalau ingat-ingat itu, ya kita akan aman. Kata ulama, kalau ingin tidak terlalu sedih, maka jangan terlalu bahagia. Kalau ingin tidak terlalu sedih, nanti jangan terlalu bahagia ketika dapat nikmat. Cukup syukuri, sadari bahwasanya nikmat itu sementara. Pada akhirnya nanti kita akan kehilangan nikmat tersebut, diganti dengan orang lain yang kemudian mendapatkan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lanjutkan. Wassalatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wa'ada. Naqdi bihadzal qadar barakatan kifayatan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqhna ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.